seorang anak perempuan, Mas, itu remaja ya 11 tahun, itu melihat mamanya ditabrak dan mamanya itu berada di bawah mobil itu. Anak seusia itu bisa mengangkat mobil itu, kekuatan dari mana? Karena dia yakin, saya harus menyelamatkan mama saya. Akhirnya, energi semesta masuk untuk menubuh dalam dirinya. Nah, ini menarik. Ya, ya, ya. Jadi, ini yang tadi saya sampaikan, Mas. Kadang-kadang, saya bisa narik, Mas Hendra. Kadang-kadang tidak. Ini yang membuat seperti ini apa? Setelah saya selidiki, Mas Hendra, yang membuat ini terjadinya muncul, hilang lagi itu adalah state atau topeng yang dipergunakan tidak sama. Seseorang yang melakukan manifesto dengan metode apapun, ketika ada sisi selfish yang dia masukkan, itu akan menghambat, mengurangi kecepatan dari manifesto tersebut. Namun begitu itu dibuka untuk umum bahwa izinkan saya untuk menikmati harta ini agar saya bisa bantu orang sebanyak mungkin, itu akan jauh lebih deras lagi. Sehingga visinya itu bukan lagi untuk diri, namun untuk kebaikan yang lebih besar. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Ketika kemudian kita memiliki sebuah keinginan, antara keinginan dengan keyakinan itu terkadang terjadi nggak sinkron gitu ya, tidak selaras antara ingin dan yakin gitu. Nah, itu bagaimana menurut dokter untuk kemudian mensinkronkannya gitu? Karena bagaimanapun juga keyakinan-keyakinan, belief-belief yang ada di dalam diri itu kan menentukan tindakan juga gitu. Gimana tuh, Dok? Banyak orang yang langsung latah mengatakan keyakinan saya. Padahal orang banyak yang tidak tahu keyakinan itu apa sih sebenarnya. Keyakinan itu adalah apa yang kita pikir dan rasa benar. Oke. Sehingga Artinya sangat subjektif. sangat ya? subjektif. Jadi apa yang kita pikir dan rasakan benar. Jadi tadi itu yang Mas sampaikan adalah keyakinan dengan logika kan, dengan suatu logika kan. Nah, logika ini kalau tidak diikuti dengan perasaan benar juga tidak bisa. Nah, di situ titik mereka bertemu. Jadi antara perasaan dan pikiran itu mesti selaras. Itu disebut dengan keyakinan. Sehingga sangat subjektif tergantung dari informasi yang dia dapat. Baik itu dari orang tua, lingkungan sekitar, atau orang-orang yang memiliki otoritas tinggi. Gitu. Ada yang meyakini gitu kan, Mas? Jadi kalau untuk mencari sesuatu tuh harus berdarah-darah. Berakit-akit ke hulu, berenang-berenang ke tepian. Nah, ini terus dibenamkan, Mas. Pada saat dari kita TK. Termasuk ketika Ibu Budi ke pasar, Ibu Budi berbelanja. Tidak pernah kita diberikan Ibu Budi berjualan, itu tidak pernah. Pasti berbelanja. Itu yang menyebabkan mereka memiliki sebuah keyakinan yang semakin solid. Oh, saya pikir dan rasa ini benar. Gitu. Sampai kemudian ini berubah, Mas. Baik itu by accident maupun by design. Maksudnya by accident apa? Banyak kasus terjadi sebuah kejadian yang membuat dia tidak punya apa-apa. Mau tidak mau dia harus berubah. Nah, ini tidak baik, Mas. Menyakitkan. Tapi yang bagus adalah by design. Oh, kita sadar kayaknya effort saya untuk mendapatkan ini dengan teman saya kok beda jauh ya. Jangan-jangan keyakinan saya tentang uang salah. Maka dia rubahlah by design, mendesain dirinya, meredesain dirinya. Itu jauh lebih tidak menyakitkan, Mas. Oke. Nah, dokter, bagaimanapun juga kan seseorang yang ingin melakukan transformasi gitu ya, perubahan dari A ke B itu kan yang paling urgent adalah tindakan yang berubah gitu. Masalahnya, ketika kemudian seseorang udah yakin, tapi keyakinan itu tidak melahirkan tindakan gitu. Kenapa kok bisa begitu? Misal nih ya, kita yakin bahwa kemudian kita bisa melompati sebuah pagar 3 meter gitu. Tapi kita nggak melakukannya. Ketika kemudian kita belum benar-benar terdesak dan merasa benar-benar Terancam. Nah, gitu. Nah, itu gimana, Dok? Jadi kembali, Mas, tadi itu. Dua faktor keyakinan ini adalah di pikiran, bentuk pikirannya, saya yakin nih.
sudah masuk. Tapi perasaannya belum. Perasaannya belum utuh, belum kafah untuk melakukan itu. Nah, perasaan ini itu sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang didapat di masa lalu. Perasaan-perasaan yang diwariskan oleh orang tuanya di keluarga, oleh teman-temannya di kantor, oleh orang-orang figur otoritasnya. Contoh, perasaan ini Mas bisa diabaikan bila mana ini berhubungan dengan hidup dan mati, survival mode. Jadi ketika kita tadi contohnya adalah meloncat dinding, dia bisa saja melampaui perasaannya itu, perasaan bisa nggak ya, itu ketika dia sudah berada dalam kondisi hidup dan mati, misalnya dikejar anjing. Dia meloncat, tapi kalau disuruh dalam keadaan biasa-biasa, tanpa ada suatu hal yang membuat dia kepepet, nggak bisa keluar itu potensi. Nah, cerita ini kan akhirnya dikonfirmasi oleh beberapa cerita, kisah yang terjadi di Eropa. Seorang anak perempuan, Mas, itu remaja ya 11 tahun itu melihat mamanya ditabrak dan mamanya itu berada di bawah mobil itu. Anak seusia itu bisa mengangkat mobil itu, kekuatan dari mana? Karena dia yakin saya harus menyelamatkan mama saya. Akhirnya energi semesta masuk untuk menubuh dalam dirinya. Nah, ini menarik. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, Mas. Kadang-kadang saya bisa narik, Mas Hendra, kadang-kadang tidak. Ini yang membuat seperti ini apa? Setelah saya selidiki, Mas Hendra, yang membuat ini terjadinya muncul, hilang lagi itu adalah state atau topeng yang dipergunakan tidak sama. Topeng si wanita tadi yang menyelamatkan ibunya dengan topeng ketika dia dalam keadaan biasa itu berbeda, Mas. Walaupun menubuh di tubuh yang sama. Itu yang kemudian menjawab kenapa seorang penari kuda lumping pada saat dia perform bisa makan beling. Di restoran disajikan beling nggak mau makan dia. Gak bisa di sini. Harus ada sebuah ritual yang memaksa dia berpindah kesadaran. Gitu. Jadi gini dok, tadi ya yang berkaitan dengan belief aja ternyata kan belum cukup untuk kemudian melahirkan sebuah tindakan gitu kan. Belum cukup. Butuh yang namanya mungkin orang sebut sebagai value atau apa gitu ya. Apa tuh namanya, nilai-nilai dalam kehidupan yang menurut dia sangat penting, sangat urgent itu apa, itu sangat mempengaruhi seorang untuk kemudian tindakannya berubah gitu. Contoh semalam itu dok, ada teman gitu ya, jauh-jauh dari luar kota, ketemu gitu, sharing, dulu dia miliarder, tapi sekarang dia untuk ngidupin istrinya aja susah gitu. Setelah kemudian ngobrol lama gitu, ternyata value-nya itu dia tuh pokoknya pengen hidup di rumah ayem, ada buku-buku banyak di kamarnya kayak perpustakaan begitu, sambil rokokan dengerin ludruk dan lain sebagainya. Itu katanya semalam gitu ya. Ya agak sinkron juga, relate juga, berarti memang dia sama sekali nggak ada atensi untuk kemudian berlimpah secara materi. Atensinya hanya untuk mencari ketentraman batin. Nah, di sini pentingnya atensi gitu, peran atensi gitu dalam jalan hidup, menentukan jalan hidup seseorang bagaimana dokter? Itu contoh yang sangat bagus, Mas ya, dikaitkan dengan atensi. Kalau dari perspektif dan pengalaman saya, teman jenengan tadi itu menurut saya kurang lengkap dalam meminta. Ini kan sebuah cerita yang mirip dengan teman saya. Jadi dia memohon untuk dapat Innova, Mas. Nggak dapat. Kenapa? Karena ternyata jatahnya dia Alphard. Terus ada seorang ibu-ibu, Mas, seorang ibu-ibu. Pengalaman langsung. Dia berdoa gini, ya Tuhan, saya ingin menjadi seorang orang tua angkat. Gitu. Artinya dia kan bagus ya, niatnya adalah untuk berderma. Gitu. Tapi dia lupa, Mas, untuk menambahkan itu dengan ringan dan mudah. Apa yang terjadi? Dia harus menjadi orang tua angkat dari sepupunya sendiri. Jadi adik beliau itu meninggal, keduanya. Akhirnya kan anak-anak ini terlantar. Dia yang kemudian mengangkat. Kan berat jadinya. Iya. Jadi ketika kita membuat sebuah pernyataan untuk dimanifestokan, itu harus lengkap. Biasanya saya akan memberitahu bahwa apapun yang diminta gitu. Saya ingin perpustakaan ditambahkan dengan ringan dan mudah. Artinya kalau itu ringan berarti kita sudah berkelimpahan. Mudah artinya kita tidak mengeluarkan energi yang banyak untuk itu. Sehingga ditambahkan dalam permohonan itu dengan kata ringan dan mudah. Agar
mencapai tujuan itu tidak berdarah-darah gitu, Mas. Ya, Ya kan? Jadi kalau misalkan ingin pakai kutang, kemudian baca buku, tapi nggak punya uang kan juga nggak asik gitu. Oke. Nah, karena apa? Kita lupa menyertakan itu dengan ringan dan mudah. Ringan artinya kita itu tidak terbebani dengan gaya hidup kita. Artinya semua sudah terpenuhi, termasuk anak-anak, gitu kan? Oke. Nah, disinilah kemudian atensi itu perlu dibuat luas, Mas. Itu kenapa kami, leluhur kami di Bali, mengajarkan itu intensi itu dalam pelajaran tantra. Tantra yang berarti tanoti atau perluasan. Jika kita memohon itu kita harus melihat dulu dari helikopter view. Jadi kalau kita melihat itu masih di bawah, ya itu yang terjadi. Jadi kita hanya melihat satu sisi aja. Yang aku maksud tuh nggak gitu. Nah, baru ngomong itu setelah kejadian. Ya. Padahal yang dimaksud adalah yang begini. Nah, disinilah kemudian intensi itu harus detail. Karena semesta itu hanya memberikan kita dengan detail, Mas, spesifik. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mendetilkan itu, tolong tambahkan 2 frasa ini. Dengan ringan dan mudah. Artinya itu akan melengkapi, menyempurnakan permohonan teman-teman sehingga tidak berisiko yang fatal. Oke. Nah, sekarang gini, dokter. Dokter ini kan tahu banyak hal ya tentang investasi dan lain sebagainya gitu. Prediksinya dokter Ngurah nih, biar teman-teman makin semangat untuk nabung, berinvestasi gitu. Harga emas itu akan kemudian makin melambung atau justru karena ini naiknya udah berlipat-lipat justru kemudian akan nyungsep parah gitu. Gimana? Ke depan gimana? Disclaimer dulu ya, Mas ya. Emas itu bukanlah instrumen investasi. Dia adalah sebuah alat untuk menjaga value nilai uang kan itu ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu membeli emas, dia tidak sedang berinvestasi sebenarnya, namun dia sedang melindungi nilai atau value dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman itu tidak paham berinvestasi, lebih baik dijaga, dikunci agar value-nya tidak berkurang. Sehingga logam mulia, salah satunya emas, menjadi salah satu pilihan. Artinya emas tidak akan membuat Anda kaya, tapi juga tidak akan membuat Anda miskin gitu ya. Betul. Secara filosofinya ya. Betul. Namun dia sangat baik untuk menyimpan dan mengunci nilai value-nya. Ini gimana? Bakal ada potensi anjlok atau kemudian justru akan melambung? Dari sejarah, Mas, seturun-turunnya emas itu tidak pernah kembali lagi, Mas. Oh iya. Tidak pernah kembali gitu ke nilai basicnya. Ya turunnya paling puluhan ribu saja, tapi masih di kepalanya jutaan itu masih. Nah, kalau kita melihat emas ini kan mirip tanah sih, Mas. Dia terbatas, tidak bisa diproduksi di pabrik gitu, kecuali emas palsu ya. Jadi memang kalau konsepnya dia seperti tanah ya semakin banyak yang membutuhkan, sedangkan ini sedikit jumlahnya akan naik nilainya. Terlebih sekarang masyarakat kan FOMO nih, punya sedikit uang langsung beli. Nah itu menambah confidence si emas ini. Wah saya nggak mau dong turun harga gitu si emas. Dan itu bagus. Nah, aku kembali ke tadi dok, soal manifesto tradisional tadi ya. Tadi kan sempet sih ketika kita ngomong soal emas ya cukup lah buat beli 500 gram emas gitu. Saya benar-benar pengen mengeksplor lebih detail gitu ya. Perwujudan impian yang dialami oleh Dokter Ngurah based on manifesto tradisional itu konsepnya seperti apa? Mungkin teman-teman perlu dikasih gambaran, perlu di breakdown secara komprehensif gitu dok. Iya, ini menyambung dengan yang kita bicarakan Mas ya, bahwa manifesto yang saya lakukan ini kita kodifikasi dari Tari Wali Sidakarya Mas. Seperti si David itu, pertama kita harus no judgment. Jadi kita tidak boleh berpikir kita itu mampu atau tidak mencapai itu. Jadi kalau secara lahiriah kita nggak bawa apa-apa ya pulang juga tidak apa-apa. Jadi kenapa kita harus berpikir bisa ini bisa itu? Karena beliau yang bisa. Itu dasar kenapa kita harus no judgment. Oke. Yang kedua kita harus melakukan apa yang dilakukan leluhur kita. Jadi kalau misalnya harus bekerja ya bekerja. Do-nya harus ada. Nah kemudian pikiran itu kan dia tidak tahu Mas, apakah ini suatu imajinasi atau suatu realita. Sehingga di situ kita harus memanggil memori luhur kita. Memori luhur kita tentang
masa di mana kita memegang emas itu. Kalau dalam hal ini kan konteks emas itu. Nah, disitulah kemudian kita menari-nari, Mas. Menari-nari kegirangan seperti anak kecil dapat permen itu. Dan rasa kegirangan itulah yang kemudian kita syukuri. Bahwa saya sudah pegang itu permen, saya sudah pegang itu emas. Inilah yang kemudian letting go kan. Ini kemudian dilepaskan. Lepaskan ke semesta. Sehingga biarlah semesta yang mengatur skenarionya untuk kita dapatkan. Ini relate banget dengan Badan Revolution ya. Sangat relate. Tapi itu beneran ya, kata dokter itu dijual murah banget ya. Saya kan pernah ikut macam-macam. Iya. Itu sangat murah dan bahasanya sangat membumi. Mudah dipahami ya dok ya. Mudah dipahami. Jadi saran saya teman-teman, ini relate dengan apa yang kami yakini di Bali ya, dan teman-teman bisa langsung dapat langsung itu di Bunan Revolution. Yang kedua, yang nanti sering akan terjebak adalah hasrat, Mas. Jadi begitu ada hasrat di situ langsung hilang, Mas. Jadi semakin berhasrat, semakin bernafsu untuk dapat itu langsung off loh, energinya itu. Saklarnya langsung off. Sehingga loh, kok nggak dapet gitu. Padahal di situ kita langsung tidak polos lagi. Kita langsung tidak no judgment lagi. Kita menjudgment. Alah, gampang ini nggak boleh. Itu yang biasanya menjadi hantu-hantunya, Mas. Devilnya gitu. Nah dok, kita kan dari kecil udah dikasih doktrin oleh lingkungan bahwa hidup itu kan harus mencapai ini, mencapai itu, membeli ini, membeli itu, bahkan parameter kebahagiaan sendiri banyak orang meyakini adalah kemakmuran atau kekayaan, kepemilikan. Gitu. Padahal itu semuanya ketika kemudian kita berpikir lebih mendalam gitu ya, kita terjebak dalam hedonic treadmill gitu ya. Jadi race rate. Terus padahal kita belum nggak sampai kepada tujuan kebahagiaan itu sendiri gitu. Mengatasi jebakan ini gimana sih, Dok? Kalau saya mengatasi jebakan itu dengan meditasi, Mas. Meditasi yang dimaksud adalah kita harus bisa memandang diri kita itu dari ketinggian. Di mana apa yang kita mohonkan, harapkan itu bukanlah untuk kita, sehingga itu kan jadi sangat selfish sekali. Namun sesuatu harapan yang kita mohon itu sebisa mungkin tidak hanya untuk kita, Mas, namun untuk kebaikan makhluk hidup semua. Nah, inilah kemudian bedanya seseorang yang melakukan manifesto dengan metode apapun, ketika ada sisi selfish yang dia masukkan, itu akan menghambat, mengurangi kecepatan dari manifesto tersebut. Namun begitu itu dibuka untuk umum bahwa izinkan saya untuk menikmati harta ini agar saya bisa bantu orang sebanyak mungkin, itu akan jauh lebih deras lagi. Sehingga visinya itu bukan lagi untuk diri, namun untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, dan itu harus diaktualisasikan dengan kita memberikan sedekah dan sebagainya. Halnya yang kemudian menjadi hukum alam. Jadi ketika suatu air itu dialirkan ke laut mati dan dia tidak mengalirkan lagi, ya sudah. Dia akan menjadi suatu laut mati yang tidak ada penghuninya. Sedangkan di satu sisi, itu dialirkan terus-menerus dan tidak ada habisnya. Nah, konsep inilah, Mas, bahwa kita tidak boleh menampung atau menahan itu. Baik itu dalam bentuk pengetahuan, aliran rezeki, harus dialirkan. Karena begitu diam di kita akan sakit, Mas. Dan daya tampung kita akan berkurang. Gitu. Itu yang menyebabkan ada satu titik teman-teman akan merasakan, loh kok ini kok nggak nambah-nambah ya, kok seginian terus ya. Jangan-jangan itu perlu dialirkan, Mas. Sehingga apa? Beliau yang memberikan kita, oh kayaknya kamu perlu lebih banyak nih, karena kamu memberikan ke makhluk ciptaan saya yang lain. Artinya ketika kemudian teman-teman sedang berada di titik terendah, mungkin salah satu opsinya ya harus banyak mengalirkan. Misalnya nggak ada uang ya bisa tenaga, bisa pikiran, begitu. Betul. Ya dok ya? Ya. Dengan begitu manifestasi semesta, matematika semesta akan berjalan gitu ya dok. Saya punya sebuah kisah dari seorang yang pengidap HIV, Mas. Dia sudah divonis tidak bisa hidup lebih dari 3 bulan. Nah, dia ketemulah seorang pengobat tradisional yang usianya 113 tahun, almarhum, baru almarhum. Dia disarankan, kamu pergilah ke suatu tempat di mana kamu bisa melayani seseorang. Pergilah dia ke Thailand, Mas. Pergi Thailand, setiap pagi dia membagikan makanan untuk anak-anak setiap hari. Sampai tidak terasa 3 bulan itu lewat. Lalu dia tanya dong, ini sudah 6 bulan, kok aku nggak mati-mati? Gitu. Setelah dicek,
HIV-nya hampir hilang. Hampir hilang. Tanda-tanda imunodefisiensi tidak ada. Kulitnya sudah kembali cerah. Dilanjutkan lagi sama dia, Mas. Lagi 3 bulan. Dicek, HIV hilang. Artinya apa? Ketika seseorang meniadakan dirinya, menyerahkan dirinya secara utuh kepada pelayanan, disitulah kemudian apa yang menjadi masalah dia diambil alih. Nah, ini kemudian menjadi sebuah studi kita bahwa kedokteran energi ini kemudian bekerja dengan cara yang berbeda dengan kedokteran yang saya pahami sebelumnya. Nah, dokter, karena aku kebetulan ada pengalaman ya yang mungkin agak relate ya dengan dunia medis ya. Dan ini aku ketemu dokter langsung gitu ya. Jadi aku tuh di depan rumah tuh ada teman dekat gitu. Dia sama-sama konten kreator. Suatu hari divonis lah dia sama dokter, kamu liver gitu ya. Tubuhnya udah kuning dan lain sebagainya gitu ya. Ya udahlah, nggak usah percaya sama dokter-dokter kayak gitu ya. Udah, kamu dilarang apa aja, ayo rokok. Oke, tetap rokok, yang penting kamu Happy. fun gitu ya, yang penting kamu happy gitu ya. Dan dia bener-bener udah lost gitu, dia percaya utuh. Setelah ngobrol sama saya, sekarang setiap hari kita bergaul gitu dok, dan dia udah lupa, nggak ada yang Lupa punya namanya sakit. liver ya segala macem gitu. Dan dia sangat sehat sampai detik ini gitu dok. Nah, gimana dok? Kan kadang kan banyak ya dokter-dokter tuh yang tega. 6 bulan lagi Pak ini paling bisa bertahan gitu. Ya, ya. Tips dari jenengan sebagai dokter yang waras gitu ya, yang nggak tega gitu ya, masa iya klien pasien digituin gitu, itu gimana dok sarannya dok? Itu karena intensi teman jenengan berubah dari sakit ke sehat. Dari memikirkan kesakitannya, laboratoriumnya, menjadi menikmati rokok itu, menikmati setiap waktu ketika berbicara dengan jenengan, menikmati rokoknya, menikmati hari-harinya, seolah-olah itu hari terakhirnya. Nah, kenikmatan inilah kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, memberitahu gennya bahwa kamu layak hidup. Kamu nggak sakit kok. Nah, ini intensi ini merubah ekspresi genetiknya melalui proses epigenetik. Semakin dia secara utuh melupakan dirinya sakit, maka dia berpindah ke diri yang sehat, Mas. Berpindah topeng, switch topeng. Nah, kalau ini terus dihidupi dengan intensi terus-menerus, maka yang sakit ini akan padam. Ini berarti relate banget ya dengan manifesto tradisionalnya dokter Persis. tadi ya. Karena Meditasi manifesto itu Siddhikarya ya. tidak hanya lari ke ke materi, Mas. Tapi lebih, kalau saya kan concernnya kepada sel, bagaimana perilaku sel dan DNA ini. Ternyata manifestasi itu bisa kita gunakan. Karena gini, kalau kita memanifestasi uang, Mas, tanpa kita punya kesehatan, buat apa? Iya benar. Ya toh? Bener banget. Kita punya uang banyak, nggak bisa makan sate kambing, buat apa? Karena teman saya bilang, kolesterol itu hanya ada di laboratorium katanya. Jadi kalau nggak dicek, nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita mesti seimbang ya, Mas. Seimbang, tetap periksa. Namun satu sisi pikiran jangan overthinking gitu. Overthinking ini loh yang kadang-kadang menyebabkan seseorang tuh energinya ini terkuras gitu. Padahal kalau oke, saya tahu kolesterol, oke saya tahu gula, ya sudah, kita ganti gaya hidup gitu.